Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama. Pengkhotbah 11 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu." Sekali lagi, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Beberapa orang sering sharing pada kami dengan satu pertanyaan bernada sama. Kapan masalah yang saya hadapi ini selesai? Kapan pergumulan saya beres? Atau yang lebih rohani bila ditanyakan, kapan doa saya dijawab oleh Tuhan? Sebagian besar orang bertanya seperti itu. Dalam perenungan saya sendiri, saya sering bertanya dalam hati, kenapa ya Tuhan, kok masalah mereka belum terselesaikan? Bahkan saya sering berkata juga di dalam hati saya, apa susahnya toh Tuhan menjawab doa mereka? Kalau segera diselesaikan kan enak. Orang tidak perlu bertanya-tanya. Sebenarnya bukan hanya untuk masalah orang lain, tapi untuk pergumulan saya pribadi juga. Kadang saya bertanya-tanya, kapan ini selesainya? Hari ini, oleh kasih karunia Tuhan, saya diingatkan bagian firman Tuhan di atas. Lemparkanlah rotimu ke air, berbicara mengenai kehidupan doa. Kita menyampaikan segala pergumulan kita pada Tuhan melalui doa kita. Apakah tentang kesehatan, ekonomi, keluarga, karir, dan sebagainya. Tapi bagian berikutnya yang tidak menyenangkan, tidak enak, dan tidak mudah. Di situ dikatakan, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saya pribadi mendapatkan pengertian bahwa kita mendapatkan jawaban doa tersebut lama setelah itu. Ada proses yang tidak mudah, ada proses yang tidak sebentar, dan ada proses berat yang harus kita lalui sedemikian rupa. Sampai berapa lama, Pak? Batasnya tidak bisa kita duga, masanya tidak pernah bisa kita tentukan. Mari kita periksa hidup kita sejenak. Bisa jadi Tuhan lebih mementingkan pertobatan hidup kita lebih dahulu daripada menjawab doa kita. Bisa jadi Tuhan merindukan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan lebih erat lagi sebelum Dia menyelesaikan pergumulan kita. Mungkin juga Dia mau kita memiliki kehidupan doa yang teratur daripada sekedar memenuhi kebutuhan kita. Yang selalu terjadi, Dia lebih menginginkan menyelesaikan kehidupan yang ada di dalam kita lebih dulu daripada manusia luar kita. Dia mau menguatkan otot-otot rohani kita daripada sekedar membuat kita tertawa karena utang kita dilunaskan, masalah kita dibereskan, pergumulan kita diselesaikan. Dia juga mau membuat kita berlatih mengucap syukur dengan kondisi hidup kita daripada sekedar membuat dagangan kita makin laris. Ada seorang ibu yang memiliki tanggungan uang sekian juta pada salah satu pihak. Sudah hampir kehilangan harapan. Berdoa sudah sering. Datang ke gereja juga tidak lupa. Tapi kenapa belum terselesaikan? Usaha di sana sini seperti tidak ada hasilnya. Satu kali ketika kami mengadakan doa puasa bersama, Tuhan menolong beliau di detik terakhir sehingga bisa membayar angsuran yang selama ini tertunda. Saya pernah menerima sharing dari seseorang yang berkata bahwa putrinya sudah hamil. Sekian waktu putri beliau menikah tapi tidak segera hamil karena ada masalah di rahimnya. Berapa waktu yang lalu, saya sempat mendoakan bapak ini ketika berkunjung ke rumah beliau di
salah satu kota di Jawa Timur. Puji Tuhan, ada jawaban doa setelah sekian waktu lamanya. Saya pribadi juga beberapa waktu ini mengalami jawaban doa atas pergumulan yang kami hadapi. Ada tanggungan yang baru terselesaikan setelah sekian waktu. Bukan hanya masalah keuangan, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk terselesaikan setelah sekian tahun. Tapi saya yakin, ada juga proses yang Tuhan izinkan saat ini terjadi untuk digenapi pada masa mendatang. Tidak ada sesuatu yang instan dan cepat. Ada kalanya ketika kami berdoa, Tuhan berkenan menjawab dalam waktu yang tidak lama. Tapi ada saatnya Dia mengizinkan sesuatu doa dijawab dalam proses yang lama. Semua terjadi bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tapi Dia lebih paham bagaimana mengasihi kita dengan cara yang benar. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan pada hari ini bahwa Engkau punya waktu tersendiri untuk menjawab setiap doa kami. Engkau punya cara sendiri untuk menyelesaikan semua pergumulan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk sabar. Ajari kami untuk setia dalam proses yang ada. Dan ajari kami untuk melihat sesuatu yang indah di balik semua yang ada saat ini terjadi. Engkau Tuhan yang tetap baik, Engkau Tuhan yang tetap setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tidak akan mengabaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Rancangan-Mu indah atas kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mengalami kasih Tuhan Yesus panjang hari ini. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.